Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada hari ini saya Ibu Lolita Purnama Dewi, guru BK SMP Negeri 170 Jakarta, akan memberikan layanan BK mengenai bagaimana pemanfaatan handphone, gadget atau gawai yang biasa kalian pakai. Sini saya akan menjelaskan. Ada 3 tipe anak-anak dalam memanfaatkan handphone ini. Yang pertama, tipe pertama, anak-anak ini menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan. Mereka menggunakan handphone dari pagi sampai jam belajar. Biasanya anak-anak ini sudah siap dari mulai absen pagi, lalu mengikuti Google Meet dari Bapak dan Ibu guru, lalu mengerjakan tugas. Nah, setelah pembelajaran daring selesai, handphone mereka letakkan, lalu mereka beristirahat dan melakukan aktivitas lainnya. Misalnya melakukan hobi mereka, menulis, membaca, atau melukis, dan sebagainya. Handphone tidak lagi mereka gunakan untuk hal-hal lain yang tidak mendukung kegiatan belajar. Nah, biasanya prestasi belajar anak-anak seperti ini juga tinggi dan mereka konsentrasi terhadap pembelajaran. Baik, kalau di kelas biasanya anak tipe 1 ini sekitar 5 sampai 10 anak di dalam satu kelas. Baik, sekarang kalian renungkan, wah berarti saya ada di tipe 1 ini apa bukan ya? Kalau bukan, mungkin kita lihat lagi di tipe kedua. Bagaimana dengan tipe kedua? Kalau tipe kedua, anak-anak ini menggunakan handphone itu pada pagi sampai jam belajar. Mereka menggunakan handphone dan seperti tipe 1 tadi, Google Meet atau untuk melakukan pembelajaran. Tetapi dalam penggunaan handphone ini mereka juga melakukan aktivitas lainnya. Misalnya sambil Google Meet, mereka juga membuka media sosial atau hal-hal lainnya, jadi pikiran mereka bercabang sehingga saat guru mendengar, guru menjelaskan materi, mereka tidak fokus. Mereka melakukan Google Meet itu hanya karena nanti daripada dipanggil ke sekolah atau dilakukan home visit oleh guru BK yang tidak melakukan Google Meet, jadi mereka melakukan ini juga tidak sukarela, tidak karena dorongan pribadi gitu. Nah, setelah jam selesai belajar, jam 1 sampai malam, ini penggunaan handphone tipe kedua ini digunakan untuk media sosial atau mereka bermain game atau biasa kalian sebut bermain TikTok dan sebagainya. Nah, jadi biasanya pun anak-anak seperti ini prestasi belajarnya memang ada yang baik di atas KKM, tapi ada juga yang di bawah KKM. Nah, karena posisi mereka ada di tengah-tengah, mereka bisa nanti naik atau turun ke nanti tipe yang ketiga. Jadi kalian harus waspada kalau aku berada di posisi kedua. Nah, sebaiknya kalian mulai berubah, melakukan perubahan ke saya mau ke tipe 1 tadi, penggunaan handphone itu hanya sesuai kebutuhan. Baik, sebelum kita ke tipe 3, kalian introspeksi lagi, aku ada di tipe 1 atau 2 ya. Bagaimana menurut kalian? Oke, sudah menemukan jawabannya, kita ke tipe 3. Tipe 3 ini sama sekali tidak menggunakan handphone dengan bijak, handphone dengan sesuai kebutuhannya. Artinya mulai dari malam, dari maghrib atau sampai tengah malam handphone digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan belajar, misalnya game atau bermain media sosial. Apa yang terjadi saat pagi handphone harus digunakan untuk belajar? Handphone tidak siap, misalnya belum dicas atau kuota internet juga tidak cukup, dan anak-anak ini biasanya juga tidak akan mengikuti pembelajaran. Kita bisa lihat di absen kelas, ada guru yang mengatakan anak A, B, C tidak ikut Meet. Nah, setelah saya hubungi, ternyata
banyak alasannya, iya miss belum dicas atau kuota tidak cukup gitu. Lain dengan yang jaringan tidak atau terganggu ya, ini berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau kalian ada di tipe 1 tadi? Kalau kalian berada di tipe 1, pertahankan diri kalian, tetap berada di tipe 1 ini, jangan sampai kalian turun ke tipe kedua. Itu teruskan jika kalian di kelas 7, terus lanjutkan sampai kelas 8, sampai kelas 9 nanti. Dan jika kalian di kelas 8, terus pertahankan sampai kelas 9. Karena jumlah tipe 1 ini memang sedikit anak-anaknya. Dan bagaimana kalau kalian ada di tipe 2? Hati-hati karena kalian ada di tengah-tengah, nanti kalian bisa turun ke tipe 3 kalau kalian tidak ada kontrol. Dan sebaiknya kalian mulai berubah, aku mau ke tipe 1. Nah, yang ke tipe 3 ini memang sulit. Saya pun sebagai guru BK dan wali kelas sudah menangani anak-anak tipe 3 ini dengan saya memanggil kalian setiap minggunya. Mungkin kalian juga sudah bosan, saya dipanggil lagi oleh guru BK. Hari Kamis saya dipanggil lagi, kita bertemu. Dan kemudian bagi anak-anak yang sangat sulit sekali, saya sering datang ke rumah kalian. Mungkin kalian juga sampai merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya, tapi itu saya lakukan karena saya merasa kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang suatu saat kalian juga akan menunjukkan prestasi belajar seperti anak-anak lainnya. Oleh karena itu, mulai sekarang mari anak-anak yang berada di tipe 1, 2, atau 3 kita sama-sama memanfaatkan handphone sesuai dengan kebutuhan kalian, yaitu sebagai remaja tugas kalian adalah belajar. Demikianlah layanan BK pada hari ini. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Semoga materi layanan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.